kami persilakan. Para pengurus jamaah, terutama para senior, ustadz dan ustazah, izin kami berdiri di atas kursi, duduk pulau ya, dan disiarkan langsung pulau ya, direkam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa wa'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ayatul ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada malam hari ini berada di taman surga. Dua hadis yang saya baca tentang taman surga ini, yang pertama adalah Raudhah, tempatnya di dalam Masjid Nabawi. Kalau kita berkunjung ke Madinah, kita akan dianjurkan, bahkan dibimbing oleh mutawif untuk jangan tidak sholat atau berada di Raudhah, antara rumah Rasul dengan mimbarnya. Kalau karpetnya cuma dua macam, warna merah dan warna hijau dengan kembang-kembang. Nah, yang warna hijau itulah taman surga di dunia, Raudhah. Bersyukur yang sudah berangkat dan berdoa yang belum. Mudah-mudahan Covid lari baca pergi ya. Ada duit, banyak duit, kalau tidak baca pergi itu susah juga ya. Yang kedua, kata Rasul, taman surga itu adalah khalaqatuz zikr ya. Apabila kamu berjalan dan menemui tempat belajar para ta'un, berhentilah. Maksud berhenti itu datangilah. Apa itu ya Rasul? Taman surga khalaqatuz zikr, tempat orang berkumpul untuk mengingat Allah. Kesekian kalinya di Masjid Al-Falah berlangsung Mau'izatul Hasanah, dan terakhir saya ikut juga nonton di YouTube ya, dari pimpinan Majelis Al-Akhyar Palembang, bahwa Al-Falah itu adalah kemenangan. Nah, mudah-mudahan yang menuju Al-Falah ini adalah menuju kemenangan. Amin ya Rabb. Kemenangan bagi seorang muslim itu adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka banyak, ya Allah ya, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Inilah kemenangan sejati. Karena itu kita di dunia ini sedang mengejar kemenangan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta ini mungkin sudah 2 bulan yang lalu oleh takmir. Beberapa masjid tidak baca menuhinya karena berbarengan dengan tugas lain. Tidak mungkin tugas itu ditumpang tindihkan ya. Maka saya jawab, kalau malam Kamis ini insya Allah, malam Jumat lah mulai nolak, malam Sabtu di Al-Ansor lah berapa kali Pak Ago itu lah nolak paling-paling jika minggu pagi atau malam Senin. Baik,
Khotal iman rahimakumullah, dan di masjid kita ini sudah mulai bergeser dari cawisan secara umum, tabligh, sudah masuk kepada sub-sub dari kehidupan kita. Mulai dari yang membahas tentang tafsir, tentang fikih ibadah, sampai-sampai mungkin nanti tentang fikih munakahat tentang pernikahan. Makanya Islam itu luas dan tidak akan habis materi ini. Nah, giliran saya ditanya apa judulnya. Nah, saya bukan ulama karena saya tidak bisa membaca gundul. Dan saya juga lulusan SMP SMA. Tapi dari SMP SMA lah ngaji gitu aja. Ya. Baru masuk IAIN, setelah IAIN dapat jodoh wong pesantren, mondok di pesantren. Ya. Itu bukan belajar. Jadi operator fotokopi. Nah, itu awalnya. 7 tahun di pondok itu saya di bagian pengembangan ekonomi. Kata Ustaz Tol'at, sini wajar Mat Amin ini balik ke Prabu Muli ada rezekinya karena belajar tentang ekonomi ini. Nah, tapi saya sedikit-sedikit belajar. Nah, karena itu saya tidak membahas kitab. Kemarin Sapitanun Najah oleh Ustaz Ramadan. Kalau Ustaz Harun itu sesuai permintaan, ya. Yang lainnya begitu. Nah, saya fungsinya di sini Pak Qasim, kata Rasul itu balighu anni walau ayat, sampaikan walau 1 ayat. Tapi lebih kepada kalau ibu-ibu nyebutnya mubalik, ya, Pak Handoko, nah, atau khotib, ya, satu arah, ya, satu arah. Karena itu untuk tidak banyak yang disampaikan, saya membatasi pada 4 aktivitas amalia, ya. Ini pun saya dengar dari Ustadz juga. Lalu saya catat ayat apa, surat apa, ya. Nah, yang pertama, tugas kita sebagai hamba Allah itu dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu yang pertama ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah menyembah kepada Allah. Apapun, Pak Mugi, polisi, tetap kewajiban dia ada kepada Allah. Saya yang dapat amanah ini sementara, ya, ini tahun kedua, 2 habis Pak Qasim. Dilantik 27, ini 29, ya, 2 hari sudah, ya, 2 tahun. Pak Qasim mungkin lebih 32, 35 tahun. Tapi sebagai hamba kita ada kewajiban. Karena itu walaupun di kantor pun datang jam sholat, kita sholat. Datang bulan puasa, walaupun kita pejabat, masih puasa karena kita muslim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi diciptakan manusia ini, Adam ini adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah di sini bukan jabatan dalam makna institusi, walaupun dulu ada kekhalifahan, tapi lebih kepada bagaimana kita memakmurkan bumi ini. Nah, runyah Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana kita kelola, bagaimana kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kita di dunia dan kesejahteraan kita di akhirat. Nah, karena itu dalam hidup ini paling tidak satu, jangan tinggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ataina Luqmanal hikmah aniskurli. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, kata Allah. Kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Dan Luqman ini diceritakan oleh Allah adalah hamba yang bersyukur. Apa yang diceritakan, apa yang menjadi hikmah
Lalu Luqman ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, bersyukurlah kepada Allah. Aniskurli. Kenapa? Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada dirimu. Ya. Nah, itu. Karena itu, ketika kita bersyukur, di surat Ibrahim Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, akan kami tambah. Thalabul ilmi ini adalah nikmat Allah sebagai bentuk syukur atas sehat, sempat, ya. Berterima kasih kepada Allah. Karena itu majelis ini dinaungi malaikat. Majelis ini didoakan para malaikat. Majelis ini dikatakan oleh Rasul adalah taman di antara taman-taman surga. Tidaklah orang yang datang ke majelis itu kecuali Allah mudahkan jalannya ke surga. Nah, itulah la azidannakum kalau kita bersyukur tadi. Bagaimana kalau kita tidak dibukakan hidayah oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan itu. Itu yang pertama. Karena itu para ulama mengatakan syukur itu qaulan wa amalan, dengan ucapan dan amal-amal. Dengan ucapan alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah, terjemahannya kita menyatakan terima kasih kepada Allah. Wa amalan, ya, yang punya ilmu bersyukurnya bagaimana ilmu itu diajarkan. Yang punya harta bersyukur itu bagaimana harta ini dikeluarkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Ada untuk kita, ada untuk keluarga kita, ada untuk tabungan akhirat. Nah, itu ya. Ada kewajiban zakat. Ada rumah, bagaimana kita bersyukur dengan rumah, ya. Tempat berteduh, berlindung dari panas, hujan. Kalau tempat melahirkan generasi warisan kita ke depan, mendidik mereka. Sampai kemudian rumah kita itu menjadi sarana ibadah. Dan kita berhindar dari Allah Subhanahu wa taala, dari godaan setan. Jangan sampai rumah kita menjadi, ya, markasnya setan. Kata Rasul, supaya tidak jadi markasnya setan, hiasilah rumahmu itu dengan tilawatil Quran. Setan itu takut dengan azan. Jadi azan itu sebenarnya bukan ngejuk tahu sholat baik. Fungsi azan itu, saya ingat almarhum Ustadz Basri, Mahmudi Basri, ketika menjadi juri lomba azan, beliau sebelum itu menjelaskan fungsi azan itu. Pertama, memang tanda masuk waktu. Yang kedua, untuk mengusir setan. Maka ada yang bukan ini, ya, menyambungkannya. Ngapa kalau lahir kita ini diazankan di telinga kanan, dikomatkan telinga kiri, dan meninggal pun diazankan? Itu satu analoginya. Ya, datang disambut, pergi dilepas. Kedua, tadi kalau fungsi azan itu mengusir setan, ya supaya pemakaman itu jauh dari godaan setan. Karena fungsi yang kedua azan itu kan mengusir setan takut. Nah, inilah namanya makna, ya, majas, artinya pengembangan. Jadi bukan satu makna. Sehingga kalau kita itu banyak makna, tidak repot ngadepin hidup ini, ya. Karena banyak pengetahuan yang masuk kepada kita. Jadi itu, Ibu, yang pertama, jangan nian kita tidak bersyukur.
Karena Allah benci kepada orang yang tidak bersyukur. Nah, yang kedua, zikir. Ya. Zikir itu makna harfiahnya adalah ingat. Jangan kita tidak ingat kepada Allah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat yang berbunyi, ya, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Nah, ini sebab akibat. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Nah, tinggal zikir ini kan ada yang hati, lisan, dan perbuatan. Kuatal iman rahimakumullah. Kenapa kita harus ingat kepada Allah? Pertama, karena kita ini makhluk. Tidak akan ada makhluk itu kecuali diciptakan oleh Khaliq, Al-Khaliq, pencipta, Allah SWT. Karena itu kita harus ingat siapa kita, ya. Dan akan terjawab siapa kita itu dari perjalanan hidup kita. Termasuklah zikrul maut itu cara Allah, ya, mengingatkan kita. Kalau nyambung hatinya, nyambung akalnya. Siapa mereka? No, kita ini bakal main ini juga lah. Nyambung berarti deh. Nah, ditambah ada hidayah. Akhirnya, dah besok aku nggak persiapan untuk hari esok. Itu yang nyambung, terbuka hatinya, ditambah petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salah, tahu-tahu Allah bukakan. Oh iya, salah. Ya. Berarti Allah itu sayang masih dengan kita. Coba kalau tidak tunjuk tahunya, ya. Artinya kita sendiri harus ada upaya untuk memperbaiki diri ketika ternyata Allah tunjuk tahu kita. Tapi bukan orang lain yang tunjuk tahunya, ya. Dibukakan. Sesama muslim itu seyogianya tidak saling membuka aibnya masing-masing, ya. Dan kebaikan-kebaikan sajalah yang disebarluaskan. Khawatal iman rahimakumullah. Nah, ini ingat. Jadi jangan lupa berzikir. Ada zikir pagi, zikir petang, kalau lafaznya, ya. Lafaz zikir itu banyak. Tapi makna sesungguhnya bahwa kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dari siapa, untuk siapa, kemana, dan seterusnya. Termasuk kami ini ingat sementara jabatan itu. Nah, itu kan sama di mana baik itu. Kalau bisa manusia mati meninggalkan nama, nah itu kan. Dan sudah banyak yang meninggalkan nama itu. Pahlawan. Sekarang ini musim sebentar lagi kan 30 September besok, nah, kemudian 1 Oktober kita akan teringat ada pahlawan revolusi, ya. Setiap, ya, kekejaman pasti dibenci, gitu, ya. Tinggal, ya, kita ini jangan banyak pendendam itu. Kita upayakan pintu maaf yang tapi dengan catatan jangan diulangi lagi, gitu. Cukuplah menjadi sejarah kelam kita. Khawatal iman rahimakumullah. Nah, itu yang kedua. Pendek-pendek baik, luas sebenarnya, ya. Cuma ilmu kita terbatas ini. Yang ketiga, berdoa, ya. Dalam Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah itu ketika kita bulan puasa, ada ayat tentang puasa. Nah, di ujungnya itu di ayat berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya. Wahai Muhammad, jikalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, fa inni qarib, katakan aku itu dekat.
ujibu da'watad da'izan, kalau dia minta akan aku kabulkan. Tapi ayatnya belum selesai. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Fal yastajibu li artinya beramallah kalian, bekerjalah kalian. Wal yu'minu bi, dan berimanlah, la'allahum yarshudun, agar engkau mendapatkan petunjuk. Nah, orang yang mendapatkan petunjuk itu sesungguhnya buah dari doa dan amal soleh. Karena itu di surat Ghafir disebut juga salat mukmin, ya, ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Karena itu Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu luas, doa itu. Jadi kita mengangkat tangan minta kepada Allah itu soal diterima, soal lain itu. Tapi berdoanya itu sudah dapat pahala karena dia bagian dari ibadah. Nah, tinggal doa apa banyak. Doa ini kan ada yang tertera, terdaftar di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil, itu ada di dalam Al-Qur'an. Al-Furqan 74. Ada juga doa itu di dalam hadis, ya, hadis Rasul. Allahumma ja'alli ummati bi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi-pagi hari, itu hadis. Ada doa dari para sahabat, para ulama, termasuk di dalamnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakat. Ya. Nah, tinggal kita ini mengkombinasikan, ya, dan lihat keadaan. Dan memang ada kadang-kadang doa-doa tertentu, ya, doa sujud tilawah sajadah, ada sajadah wahiyya zilayu dan seterusnya kan. Doa sesudah berwudu ada, doa masuk kamar mandi ada, doa berjima juga ada, doa keluar rumah, doa pakai pakaian, doa bercermin, banyak sekali. Jadi tidak akan habis-habis. Kalau hari ini terbaca yang ini, baca lagi yang lain. Doa berpakaian. Kalau nak jadi khotib ada doa juga, ya. Rabbi shrah li sadri, minimal itu, ya. Walaupun kadang-kadang diucapkan ada yang tidak. Itu namanya bahwa kita itu lemah dan Allah yang Maha Besar. Kita minta pertolongan. Nah, karena itu tadi jangan tinggalkan doa ini. Tidak sempat panjang pendek jadilah. Oleh karena mungkin ada kepentingan, sudah sholat, memang nak berangkatnya, udah alhamdulillahirabbil alamin, doa juga itu. Nah, sambil jalan tambahi zikir tadi, ya. Sambil jalan mobil. Nah, kecuali kita memang seperti sekarang kan mengkhususkan diri, datang ke majelis, ya. Ada antara maghrib dan isya. Qadal iman rahimakumullah. Ini di surat Ghafir, ya. Kemudian tadi ada surat Al-Baqarah. Nah, yang terakhir ini dari 4 hal yang masih banyak, ya. Cuma saya batasi itu saja. Jangan tinggalkan istighfar, ya. Di surat Al-Anfal ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menghukum kalian wa anta fihim, karena ada engkau wahai Muhammad di antara mereka. Dan Allah tidak akan menghukum kalian selagi kalian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebenarnya mengisyaratkan turunnya dulu.
di kota Mekah, menceritakan ya ketika orang punya kesulitan, orang datang kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, maka selesailah sudah masalah itu. Bahkan kemudian dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul, kesulitan-kesulitan umat saat itu dapat diatasi. Tapi kemudian Rasul kan tidak ada, sudah dahulu wafat. Maka kemudian wa makan Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sambung ayat itu, Allah tidak akan menghukum sekalian selagi kalian banyak yang memohon ampun. Yastaghfirun di situ adalah fi'il mudhari, kalimat sekarang dan yang akan datang. Jadi selagi orang sekarang dan yang akan datang banyak minta ampun kepada Allah, maka sesungguhnya mudah-mudahan azab itu tidak datang kepada kita. Kalaulah dia datang, bukan azab, namanya ujian. Ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Nah, seperti sekarang ini, corona, ujian. Supaya kita sadar bahwa ternyata mudah saja Allah ingin ya tadi, kalau yang keno ya, yang tidak. Karena kita itu harus beriman, iman kepada yang goib, termasuk iman kepada qada dan qadar. Ya, kita tidak boleh menantang takdir, tapi kita juga tidak boleh lari dari takdir. Karena itu ikhtiar dan doa adalah solusi untuk supaya takdir kita lebih baik. Kodonya sudah ditentukan, ada penyakit, ada apa segala, tapi yang bisa sebelum sampai kepada takdir, takdir tidak bisa lagi, adalah ikhtiar dan doa. Sebelum terkena penyakit, yaitu menjaga kesehatan. Ya, kalau memang ada larangan, dipatuhi larangannya itu. Qala iman rahimakumullah. Jadi bahkan istighfar ini penyebab turunnya hujan, ya. Dan karena hujan, Allah memberikan rezeki yang banyak. Di surat Nuh Allah katakan faqultu istighfaru rabbakum innahu kana ghafara, ya. Dan katakanlah kepada mereka, Nuh, ya, Nuh, katakan kepada umatmu, ini tentang Nuh, minta ampunlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaihim midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan, air hujan. Sampai kemudian wa yumditkum bi amwali wa banin, ya. Dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan akan memperbanyak anak keturunan. Karena itu Ustadz Arifin Ilham pernah punya terapi, ya. Cuma soal takdir kita udah baca melawan, ya. Salah satu terapinya ya mandi hujan, ya kan? Sambil berdoa. Karena di situ ada tempat di mana doa itu istijabah. Jadi berdoa ini juga ada tempat-tempat yang mustajab. Waktu-waktunya turun hujan. Jadi dipadukan dengan karunia Allah turun hujan dengan berdoa. Ya, soal tadi takdirnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Kata iman rahimakumullah, jam kita Isya jam 7.10. Ini masih ada 7 menit tambah 10 menit, berarti ada 15 menit. Kita akan mungkin saling memberikan masukan. Kalau memang ada pertanyaan yang bisa dijawab, kita jawab. Kalau yang tidak bisa, mungkin di antara kita ada yang bisa menjawab. Jadi saya membatasi diri. Pertama, mengajak jangan kita tinggalkan syukur kepada Allah
dan kepada kedua orang tua. Jangan, dalam ayat dikatakan wa wasainal insana biwalidayka ilal masir, ya. Yang kedua, janganlah kita tidak berzikir kepada Allah, baik zikir lisan, zikir hati maupun zikir lainnya. Yang ketiga, janganlah kita tidak berdoa, ya. Sependek, sesempit apapun tetap kita harus berdoa, karena dia adalah muhul ibadah, huwal ibadah, senjatanya orang-orang beriman. Dan yang keempat, jangan tinggalkan istighfar, karena istighfar ini dalam banyak kesempatan bisa mendatangkan rezeki, bisa mengampuni dosa kita. Bahkan kekuatan istighfar ini bahkan akan menurunkan, mengabulkan, mengundang hajat-hajat kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Kami buka kesempatan kalau ada pertanyaan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengingat waktu kita ada lebih kurang 13 menit, kami beri dua kesempatan, satu untuk Bapak, satu untuk Ibu. Kami persilakan dari bapak-bapaknya yang ingin bertanya. Tak, sudah doi, minum dulu. Silakan dulu, diminum dulu, bantunya biar hangat. Dari bapaknya ada? Apa dari ibu dulu? Kalau ada yang mau ditanya, kami persilakan. Waktu kita tinggal 12 menit lagi. Waktu berjalan. Ada dari ibu? Ada yang mau ditanya? Dari bapak? Nah, yang jauh-jauh ini, nah, oh Pak Sulaidi, Pak Sulaidi. Ada Pak Sulaidi ini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sebentar Pak Ustaz. Jadi kalau menurut kata Ustaz itu, katanya kalau kita misalnya sudah sholat, sudah misalnya pas nak doa kan, kadang banyak jamaah itu langsung berlari, terutama yang di belakang imam itu kan artinya kurang sopan. Nah jadi kemana kita tegur jamaah jalan di belakang imam, tapi kalau imamnya sudah nak berdoa, nak zikir, dia langsung nak berlari. Jadi seolah meninggal kemarin, nah katanya ada pun kurang sopan itu. Nah negurnya itu kemana itu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu. Satu lagi mungkin dari ibu-ibu ada? Saya berjalan dulu ke sini. Ada Bu? Ada Bu? Ada Bu? Yang nanya? Bacanya orang yang tinggal ibu-ibunya nih. Iya. Baik, jadi kita sambil nunggu kalau masih ada waktu nanti. Jadi begini, ini soal fikih ya, pemahaman. Kalau lah tahu nak cepat balik, ya, nak cepat balik oleh anu gawi segala macam, jangan yang para belakang imam dewe. Dan memang di belakang imam itu kan sebenarnya imam juga harusnya, ya. Nah, karena cadangan kalau imamnya berhalangan dia langsung maju, ya. Nah, itu bukan cara negur, itu adab tadi. Kalau kita memang ada kepentingan, biasanya kan orang tu galak sudah cepat balik itu ada kepentingan, ada nak gancang beli aku kain cuma siko bininya pula nak solat di rumah, ya. Atau dia sopir mobil kan, kalau nak berangkat setelah itu, atau dia punya tugas, jangan belakang imamnya, ambil yang kiri kanannya kan, supaya tadi perasaan itu terjaga. Yang kedua, ini soal pemahaman juga, ya, karena di kita ini kan ada yang tidak mendawamkan habis sholat itu zikir, entah mungkin zikir juga caranya mungkin. Nah karena itu ya saling memahami saja menurut saya ini, ya, memahami. Tadi nggak tahu di Al-Falah misalnya, Al-Falah ini orangnya zikir jahar, ya. Kemudian ada salah waktu, nah, itu supaya tidak timbul pertanyaan, ngapalah kawan itu, aku tidak senang dengan aku, nah. Pas ditanya bukan ya, aku nak kebelah, nah lemak jawaban itu, ya. Nah, jadi itu karena tadi soal pemahaman tadi. Tapi
Kemarin rasanya Ustadz Ramadan membahas surat An-Nisa ya. Apabila kamu telah sholat ya, maka berzikirlah ya. Nah walaupun tadi kan batas antara makmum dan imam saat sholat itu adalah salam ya. Kalau sudah salam sudah selesai ya. Nah istilah kita itu zikir itu ibadah lain, istilahnya paket lain. Artinya uang nak ngerjokan yo yang punya kelapang waktu, yang tidak jangan perlu saling salahkan itu. Nah karena tadi di antara kita ada yang pemahaman itu. Nah kalau saya memang kita tuh melihat, nah, kan setelah kita bahas ternyata tidak juga salah nah, zikir itu kan ya. Nah itu jangan ditegur aja anu baik laju tegur menegur tak sudah tadi. Jadi kita pun harus saling anu ya introspeksi diri lah tahu kita di Masjid Agung gitu ya, Masjid Agung Palembang ya. Kita nak di belakang imamnya. Nah kita termasuk yang kalau baca nak cepat balik. Makanya kadang-kadang di masjid besar itu sudah dibuat ya ini imam kedua, imam ketiga barisan itu. Ya. Ya, jangan saya tegur. Ada orang dah galak ditegur. Baik, ya. Kalau ditegur lagi belagu lagi. Yang jelas belajarlah intinya. Ya. Baik, masih ada dari Bapak atau Ibu? Nah, ini ada. Ada ucapnya tuan rumah. Tuan rumah. Yang merekam ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Ustaz dari tuan rumah. Pertanyaan simpel tapi sedikit memberikan ini butuh jawaban. Pertanyaannya ini Ustaz, ada masalah zikir dan doa. Terkadang ada imam yang zikirnya bacanya afan salah dan doanya salah. Jadi kita mau ngambilin di belakang tuh ragu Ustaz, atau gimana itu Ustaz? Mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau orang sudah diberi amanah itu namanya pemimpin. Jadi katanya tanggung jawab ada di pemimpin. Nah itu satu. Kedua, pemimpin kan manusia biasa juga. Dia tetap juga harus belajar, harus melihat, harus introspeksi diri. Ya itu. Kemudian kita pun juga jangan menyimpulkan ini salah. Terutama misalnya soal doa ini ya. Kan doa itu kage ada untuk kita dewek-dewek, ada untuk orang banyak. Tapi ada juga yang berpendapat kalau doa yang sudah di dalam Al-Qur'an itu jangan dirubah-rubah lagi ya. Walaupun misalnya ya khitab doa itu bukan untuk orang banyak tapi untuk dia. Karena itu firman Allah. Tapi kalau doa yang memang tadi karya ulama kita ada kemungkinan kembali kepada ilmu bahasa Arab, nahwu sorobnya. Kalau untuk satu orang tuh seperti apa, untuk dua orang bagaimana, untuk jamak seperti apa ada. Nah, seperti kita membaca doa yang di dalam Al-Qur'an itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu sudah untuk orang banyak itu. Nah, itu ya. Ada Rabbi itu ya. Yang tentang Rabbana inni ya Tuhan kami, ini aku ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Berarti kita ya itu tadi. Nah, yang seperti inilah yang tadi harus kita dalami ya. Nah kalau menurut saya ya satu tadi kita sudah buka bahwa dia kita minta memimpin kita. Nah, yang kedua si pemimpin juga tetap harus terus belajar memposisikan dirinya ya, mungkin satu kali dua kali tapi lah berterus-terusan. Nah, harus ya
Nah, yang tahu bagaimana kalau dalam sholat, kalau bacaannya salah, bukan yang di dalam rukun, ya. Kalau Al-Fatihah misalnya kan salah, kita subhanallah, ya. Kalau ibu-ibu nanti sudah ada tuntunannya, ya. Tapi kalau ayat lain yang dibaca dia salah atau ragu, si makmum boleh ini meneruskan atau mengulangi. Kita misalnya soal sajadah kelupaan dia, nah, tapi imam juga jangan terus-terusan, ya. Terasa salah, stop dulu, siapa tahu. Nah, itu tidak membatalkan, ya. Nah, dalam doa ya tidak mungkinlah kita bersuara, ya. Atau siapa yang mimpin ini? Nah, dalam hati kita ikut juga membenarkan itu, ya. Nah, tapi kalau ada kesempatan memang piece to piece, ya, ajak belajar bersama. Cak-cak tak tahu, ya. Coba kita baca, aku ada bacaan tu, kira-kira benar tak ini? Nah, kan? Ada caranya kan. Sebab ada juga orang ditegur itu saja merajuk. Nah, merajuk, ya. Jadi harus pandai-pandai lah ini, ya. Jadi apalagi kalau disalahkan di tempat umum itu kadang-kadang setahun 2 tahun tak sembuh. Tak sembuh, ya. Nah, jadi itu saja mungkin Pak Reza, ya. Tapi kalau di mesot bukan Reza, ya. Selfie, ya. Saya kira itu kita terus belajar sama-sama, ya. Jadi majelis ilmu ini adalah bagian dari cara kita. Ada sebenarnya metode lain. Misalnya di bidang ceramah, tolong bacakan doa ini. Jauhkan catatan itu. Nah, siapa tahu nyambung dengan yang ini. Jadi tidak perlu kita tanya lagi, kan. Nah, di masjid kita juga ada yang model itu. Tidak berubah-ubah. Sekali itu dibuatkan catatan. Coba Ustaz kita sama-sama baca ini. Ustaz tadi berdoa itu, yang ini, ya. Yo, nah besoknya lama dia pecahnya ngapalkannya, ya. Nah, sekarang tidak lagi. Nah, jadi inilah proses pembelajaran dari kita. Tapi intinya kan tidak ada orang yang ingin salah sebenarnya. Mungkin karena kurang pengetahuan atau artinya belum ada yang membetulkan. Itu saja mungkin. Terima kasih, mohon maaf. Itulah yang bisa saya jawab dengan keterbatasan. Usikum wa nafsi bitaqallah wa qad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sudah kita pada malam hari ini